Menir Ducati Lenovo, Davide Tardozzi angkat bicara terkait peluang kemenangan Francesco Bagnaia. Ducati sejatinya mengawali kompetisi MotoGP 2025 dengan sangat baik. Pembalap tim utama mereka, Marc Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan baik di sesi sprint maupun balapan utama pada dua seri awal. Di sisi lain, pembalap tim satelit mereka, Gresini Racing, Alex Marquez konsisten finish di tempat kedua. Sedangkan pembalap tim utama mereka lainnya, Francesco Bagnaia ada di posisi ketiga pada seri MotoGP Thailand. Kemudian finish di tempat ketiga dan keempat di sesi sprint dan balapan utama MotoGP Argentina. Di balapan utama, posisi ketiga didapatkan oleh pembalap tim satelit Ducati lainnya dari VR46 Racing, Franco Morbidelli. Meski urutannya sedikit berubah, tapi Ducati tentu patut berbangga karena hitungannya, pembalap mereka masih mendominasi podium di Argentina. Terkait keberhasilan tersebut, Menir Ducati, Davide Tardozzi tampak cukup puas. Ducati melakukan sebuah pekerjaan yang fantastis karena, kami finish, pertama, kedua, ketiga dan keempat, tutur Tardozzi. Marc melakukan sebuah balapan yang fantastis sebagaimana juga Alex. Tapi, ya, kami punya 3 pembalap Ducati lain di sana dan itu membuat kami merasa sangat bangga dengan dukungan yang kami berikan ke tim satelit, lanjutnya. Tardozzi juga mengaku sempat sedikit khawatir karena Marquez berada di belakang adiknya, Alex selama beberapa lap di Argentina. Meski begitu, mereka percaya pada Marquez dan The Baby Alien berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Sekitar beberapa lap menjelang akhir balapan, Marquez menyalip Alex dan kembali finish di posisi pertama di Argentina. Saya sedikit takut, tapi pada akhirnya, kami percaya pada Marc dan tahu dia akan mencoba sesuatu di akhir balapan, dan dia melakukannya, kenang Tardozzi. Sementara Marquez tampil gemilang, kondisi Francesco Bagnaia ramai jadi sorotan. Bagnaia yang digadang bakal jadi pesaing berat Marquez musim ini dinilai tampil tak segarang biasanya. Terkait masalah ini, Tardozzi mengakui bahwa Bagnaia memang memiliki masalah. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, tetap optimis dapat ikut bersaing merebut gelar juara MotoGP 2025 meski sudah melewatkan 2 seri balapan pertama. Martinator, julukannya, absen dari tes pramusim di musim dingin dan 2 balapan pertama MotoGP 2025 karena cedera yang ia alami saat tes pramusim. Dirinya pun akan kembali absen pada MotoGP Amerika Serikat 2025 mendatang. Melewatkan 3 balapan tentu membuatnya kehilangan banyak poin. Meski begitu, pembalap asal Spanyol ini tetap bertekad untuk memberikan gelar pertama bagi Aprilia Racing. Saya suka tantangan, dan tidak ada tantangan yang lebih besar dari mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi saya senang, ujar Martin. Martin mengakui bahwa ia kemungkinan sudah tertinggal jauh dari para pesaingnya. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera terbiasa dengan motor baru. Setelah itu, Martin berjanji akan kembali lebih kuat di MotoGP. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km. Jadi, saya harus segera kembali dan terbiasa dengan motor, kata Martin. Semua yang terjadi pasti ada alasannya. Ini akan membuat kami lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Aprilia, saya akan kembali lebih kuat, tambahnya. Diketahui, saat ini Marc Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 74 poin, setelah memenangkan sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand dan Argentina. Di sisi lain, pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, mengaku tak keramas selama sepekan setelah pertama kali berjumpa Valentino Rossi pada 2006 silam. Martin menyatakan, The Doctor, merupakan idolanya di MotoGP, sehingga bertemu dengannya merupakan kebanggaan luar biasa bagi juara dunia bertahan ini. Sebelum menjadi pembalap motor profesional, Martin memang kerap menonton balapan MotoGP secara langsung di sirkuit bersama sang ayah, Angel Martin. Kisah menyentuh Marc Marquez menarik diulas. Sebab perjuangannya di MotoGP sampai buat kagum bos Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.
Karena Marc Marquez rela kehilangan banyak uang untuk mencapai tujuannya, yakni menjadi pemenang di MotoGP. Hal itu ditunjukkan Marc Marquez di pentas MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Dia bahkan rela meninggalkan Honda untuk hijrah ke Ducati. Marc Marquez tampil mengesankan musim ini. Baru 2 kali balapan bersama Ducati Lenovo, pembalap asal Spanyol itu sukses memberi kesan luar biasa terhadap para petinggi Ducati. Bagaimana tidak, Marc Marquez sapu bersih kemenangan di 2 seri awal MotoGP 2025. Dia sukses memenangkan sprint race dan balapan utama di Thailand dan Argentina. Dal Igna mengaku kaget dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Apalagi, pembalap berusia 32 tahun itu baru 1 tahun mengendarai Ducati ketika bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati. Saya tidak menyangka akan butuh waktu lama karena dia baru mengendarai Ducati selama setahun dan mengenal lingkungannya, semua orang, dan motornya, tutur Dal Igna. Mungkin sekarang akan sedikit lebih mudah baginya, tambahnya. Marc Marquez pun bikin terkesan Dal Igna karena rela menolak banyak uang demi menjadi pemenang lagi di MotoGP. Ya, Marquez menolak kontrak senilai jutaan dolar dari Honda. Seperti diketahui, Marquez akhirnya memilih Gresini Ducati sebagai pelabuhan barunya pada akhir 2023. Dal Igna mengatakan, ini menunjukkan Marquez mempunyai mentalitas pemenang yang kuat. Ya, saya tahu, tetapi bagi seseorang yang ingin menang, uang seharusnya bukan masalah. Jika Anda ingin menang, Anda harus mengorbankan banyak hal, bahkan terkadang Anda harus mengorbankan uang, tandas Dal Igna. Marc Marquez disebut tidak sejago saat masih di Honda meski sudah terbukti 2 kali podium bersama Ducati di MotoGP 2025. Marc Marquez akhirnya menemukan konsistensinya bersama Ducati. Setelah susah payah beradaptasi pada tahun pertama, kini Marquez dominan bersama Ducati. Pembalap asal Spanyol itu merajai 2 seri teranyar MotoGP 2025. Pengamat MotoGP, Michael Laverty, menilai Marquez telah berhasil mengendalikan kecepatan Ducati. Sementara itu, Maverick Vinales finish di posisi ke-12 pada balapan utama MotoGP di Argentina. Pembalap Spanyol itu merasa lebih baik dengan KTM, tetapi berpikir merek tersebut perlu realistis. Maverick Vinales akhirnya menemukan perasaan positif di Grand Prix Argentina, putaran kedua musim MotoGP 2025. Meskipun segala sesuatunya tidak berjalan baik baginya, pembalap Spanyol itu mengawali akhir pekan dengan kualifikasi yang buruk, lebih dari 1 detik di belakang waktu Q1 terbaik Franco Morbidelli. Dalam lomba lari cepat, ia tidak dapat melewati posisi ke-18, kedua dari belakang, hanya di depan Fermin Aldeguer yang mengalami kecelakaan dengan Miguel Oliveira. Dalam 12 putaran balapan, ia kalah 21 putaran dari pemenangnya, Marc Marquez. Namun hari Minggu dapat diakhiri dengan catatan positif. Masih berjuang dalam adaptasinya dengan KTM, pemain asli Rossis itu berpikir hingga Sabtu malam tentang apa yang bisa ia lakukan untuk meningkat. Dan dia berpikir untuk mengubah posisinya di stang RC16. Itu berjalan baik baginya, karena ia menyelesaikan uji coba panjang di Termas de Rio Hondo di tempat ke-12, lagi-lagi 22 detik di belakang Marquez. Tetapi kali ini dalam 25 putaran. Dengan demikian, pada akhir-akhir pekan, Vinales mengakui bahwa ia meninggalkan negara Amerika Latin itu dengan melihat tanda-tanda positif. Sejujurnya, ini hari yang positif. Kemarin malam, saya terus berpikir tentang cara meningkatkan performa saya. Saya sedikit mengubah posisi saya di motor. Dan itu pertanda baik, karena saya tiba-tiba bisa melaju kencang di tikungan dan menghentikan motor, ungkapnya. Dan balapannya bagus, tentu saja. Maksud saya, itu bukan yang saya inginkan. Namun, setidaknya kecepatannya setara dengan pembalap pabrik KTM, yang memiliki banyak pengalaman dengan motor itu. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dipandang memiliki karakter dan mentalitas yang jauh lebih baik menyusul hasil apik di pada MotoGP 2025 ini. Marc Marquez telah menunjukkan performa kuat dalam 2 balapan pertama MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati dengan meraih kemenangan. Rider berjuluk Baby Alien tersebut benar-benar tidak terbendung pada GP Thailand dan GP Argentina di mana dia memenangi sesi sprint dan balapan utama.
Hasil ini seolah menjadi pertanda bahwa Marquez telah kembali dari situasi sulit yang sempat membelitnya dan nyaris mengakhiri karir balapnya. Sepak terjang dari peraih 8 gelar juara dunia itu dalam 2 seri pertama MotoGP 2025 turut mengundang perhatian dari Alex Barros. Pria yang pernah menjadi rival Valentino Rossi di kelas 500cc itu menilai bahwa saat ini Marquez menjadi pembalap yang semakin matang. Di mata Barros, mentalitas Marquez kini semakin kuat seiring dengan daya dukung yang luar biasa yang didapatkan bersama tim pabrikan Ducati. Marquez yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu, kata Barros. Saat ia memulai MotoGP, ia memenangkan hampir setiap balapan, namun ia tidak mengalami kesulitan seperti yang dialaminya saat ini. Hari ini, dia jauh lebih kuat secara mental. Setelah semua yang telah ia lalui, ia adalah pembalap yang lengkap. Tidak ada yang akan mempengaruhinya secara psikologis, karena dia lebih siap dari sebelumnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Barros percaya Marquez memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia pada musim ini karena memiliki semua hal yang diperlukan. Tak hanya itu saja, Barros juga sepenuhnya meyakini rider berusia 32 tahun itu sejatinya bisa meraih kesuksesan besar sejak musim kemarin. Pasalnya, Marquez sudah menunjukkan keganasannya pada musim lalu saat masih bersama Gresini Racing walau hanya dibekali motor Ducati versi tahun sebelumnya. Bagaimana tidak? Dari 20 balapan yang dijalani, Marquez berhasil mengemas 10 podium dengan 3 kemenangan sepanjang musim 2024 sebelum direkrut Ducati. Jika pada musim 2024 Marquez memiliki motor pabrikan seperti tahun ini, jaraknya dengan motor lain tidak akan terlalu jauh, kata Barros. Sementara itu, Johann Zarco percaya diri tatap MotoGP Amerika Serikat 2025. Akankah dirinya segera membawa Honda bangkit dari keterpurukan? Ya, pembalap LCR Honda, Johann Zarco, optimistis menatap balapan seri ketiga musim ini yang bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2025. Hal itu tak luput dari hasil yang didapat Honda pada seri balapan MotoGP Argentina 2025. Ya, Honda meraih hasil yang cukup manis di seri balapan MotoGP Argentina 2025. Tim pabrikan asal Jepang itu berhasil menempatkan 3 pembalapnya finish di sesi balapan utama. Zarco finish posisi 6, Joan Mir ke-9, dan Luca Marini di urutan 10. Keberhasilan 3 pembalap itu finish 10 besar sekaligus membawa Honda naik ke peringkat 2 pada klasemen konstruktor. Mereka mengoleksi 26 poin, unggul 4 angka atas Aprilia dan KTM. Zarco mengaku senang karena Honda bisa meraih hasil manis di Argentina. Pembalap asal Prancis itu juga senang karena bisa berduel dengan pembalap kuat di papan atas. Akhir pekan ini sungguh luar biasa, hampir seperti mimpi, sejak lap pertama hari Jumat hingga balapan hari Minggu. Rasanya sangat menyenangkan bisa bertarung dengan para pembalap top, kata Zarco. Ex-pembalap Pramac Racing itu mengatakan, hasil manis ini telah menambah kepercayaan diri Honda dalam menatap MotoGP Amerika Serikat 2025. Zarco menegaskan dirinya bakal tampil habis-habisan di sana. Jika kami bisa menjalani akhir pekan yang positif di kota, itu akan menjadi tanda baik bagi Honda, ungkapnya. Jelas, kepercayaan diri kami meningkat pesat. Jadi mari kita lihat bagaimana performa kami di Austin karena saya sangat ingin tampil maksimal di sana, tambah Zarco. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan penjelasan yang seakan menegaskan bahwa dominasi Marc Marquez dalam 2 seri balap awal musim ini karena murni talenta. 2 kemenangan Marquez dalam balapan di Thailand dan Argentina mulai menghadirkan kecemburuan dari kubu Francesco Bagnaia. Bagnaia hanya mampu sekali naik podium dari 2 balapan panjang pada awal musim MotoGP 2025. Podium ketiga bukan tempat yang seharusnya bagi Bagnaia yang merupakan juara dunia 2 kali MotoGP. Apalagi, Bagnaia memiliki pengalaman lebih lama daripada Marquez dalam memahami motor Desmosedici MotoGP. Dall'Igna yang paling bertanggung jawab atas kesenjangan dari hasil yang didapat 2 pembalapnya itu. Katakanlah ada bagian dari tim yang merayakannya, ada juga yang harus bekerja sedikit, kata Dall'Igna. Itu adalah pekerjaan saya. Saya selalu berada di tempat yang memiliki masalah. Jadi saya mencoba membantu mereka yang paling kesulitan agar mereka dapat melakukan yang terbaik, kata insinyur Italia itu.
Pria berambut putih itu menegaskan selalu mendengarkan keluhan pembalapnya setelah balapan. Kami selalu berbicara setelah balapan, ucapnya. Ingatlah bahwa saya selalu lebih suka menunggu sebentar setelah balapan untuk menganalisis masalah yang muncul dan juga untuk memahami sepenuhnya masalah apa yang dialami pembalap. Adalah hal yang normal untuk melakukan tanya jawab dengan para pembalap, biasanya dilakukan dengan tenang setelah balapan. Dan yang terpenting, kami biasanya melakukannya bersama dengan semua teknisi, yang kemudian dapat membuat keputusan untuk mengubah situasi, ujarnya. Dalinya sekali lagi menegaskan tidak ada masalah dengan motor Bagnaia pada musim ini. Anggap saja tidak ada masalah. Seperti biasa, akan ada masalah jika Anda mencapai akhir balapan dengan ban yang hancur. Terutama dalam situasi seperti Buriram, di mana kondisinya sangat khusus. Jelas, semua orang juga mengalami hal yang sama, tetapi selalu ada detail kecil yang bisa membuat perbedaan, tutur Dalinya. Orang nomor satu di tim Ducati MotoGP itu kemudian memahami bahwa balapan selanjutnya bagi Bagnaia tidak akan mudah. Sementara itu, menyusul usulan Aprilia untuk memperkenalkan aturan baru yang memperbolehkan Jorge Martin berlatih dengan RSGP miliknya sebelum kembali. Marc Marquez yakin inisiatif tersebut ada manfaatnya, tetapi tidak dalam waktu dekat dan hanya selama pengujian dibatasi hanya 1 hari. Sang juara dunia saat ini masih harus absen dari lapangan karena terjatuh yang dialaminya beberapa hari sebelum berangkat ke Thailand, putaran pertama kejuaraan, yang mengakibatkan beberapa patah tulang. Yang paling sulit disembuhkan adalah tulang skavoid di tangan kirinya. Jorge Martin telah menyatakan dirinya tidak akan mengikuti Grand Prix Amerika Serikat, yang akan diselenggarakan kurang dari 2 minggu di Austin, dan kehadirannya di Qatar pada tanggal 13 April, juga masih jauh dari kepastian. Dari Argentina, tempat Grand Prix kedua musim ini digelar akhir pekan lalu. Manajer tim Aprilia Paolo Bonora menyatakan niat merek Noale untuk mengusulkan perubahan dalam peraturan saat ini, yang mencegah pembalap reguler melakukan latihan apapun di luar sesi latihan kolektif yang ditetapkan dalam kalender resmi. Aprilia bermaksud agar Martin, yang baru menyelesaikan 13 putaran bersama Aprilia pada tahun 2025, ia melewatkan hampir seluruh pramusim karena kecelakaan pada hari pertama. Pengujian di Malaysia dapat menguji kemampuannya sebelum membuat keputusan apakah akan berangkat ke Doha atau tidak. Kami sedang membicarakan kemungkinan Jorge mencoba MotoGP. Kami pikir itu ide yang sangat bagus, dan bukan hanya untuk kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat kasus pembalap yang ingin kembali setelah cedera, dan yang memutuskan untuk turun dari motor setelah hari pertama atau kedua. Itulah sebabnya kami percaya mengizinkan jenis pelatihan ini dapat meningkatkan keselamatan semua orang dan juga pertunjukan, Bonora setuju. Pejabat olahraga teratas Ducati, Gigi Dalinya, menyoroti penampilan luar biasa Marc Marquez di Argentina dengan prosa yang dramatis. Tetapi memperingatkan bahwa ia tidak akan puas sampai ia mendapatkan Pecco Bagnaia kembali. Ducati tidak diragukan lagi sedang mengalami salah satu momen olahraga terbaiknya dengan kedatangan Marc Marquez dan 2 kemenangannya di akhir pekan yang sempurna. Di Thailand dan, yang terakhir, di Termas de Rio Hondo. Pabrikan Italia ini sedang membangun kejuaraan legendaris, dengan pembalap aktif tersukses dalam kategorinya. Selain kemenangan Marquez, mesin Borgo Panigale telah mendominasi podium dan mengambil posisi teratas di setiap sesi yang diadakan sejauh ini, menunjukkan keunggulan luar biasa atas para pesaingnya. Salah satu bagian penting dari mesin Italia, tanpa diragukan lagi, adalah manajer teknis dan olahraga utamanya, sang insinyur Gigi Dalinya. Sampai musim lalu, eksekutif menggunakan saluran tim untuk mengekspresikan perasaannya tentang akhir pekan pada hari Selasa setelah Grand Prix. Namun tahun ini, Dalinya memilih menggunakan media yang lebih personal, yakni saluran LinkedIn miliknya, tempat ia menyiarkan balapan. Selasa ini, seperti yang dilakukannya setelah Grand Prix Thailand, Dalinya mengunggah teks di akunnya yang menyoroti kerja hebat tim yang dipimpinnya. Tidak. Kami tidak akan pernah terbiasa dengan ini, dan kami juga tidak menginginkannya. Ini terlalu bagus dan akan tidak menghormati kerja keras yang dilakukan semua orang. 19 kemenangan berturut-turut, ke-30 dalam 31 balapan terakhir, mereka hanya gagal di Austin tahun lalu.
didahului oleh hat-trick ke-10 berturut-turut dalam balapan pendek pada hari Sabtu. Sebuah tanda kelas. Mark, fotokopi kesuksesannya di Thailand pada akhir pekan berturut-turut, mengalahkan segalanya dan semua orang, mencetak pole, sprint, race, dan lap tercepat, menggarisbawahi kinerja pembalap Spanyol berusia 32 tahun itu. Bakatnya cemerlang, perilakunya ahli, ditentukan oleh otoritas bawaan, juga oleh kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola tindakan dan sumber dayanya. Mengantisipasi dengan tepat bagaimana segala sesuatunya akan berakhir, ucap pria Italia itu, menyoroti kebajikan Mark.